Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, mungkin kalian pernah mendengarkan atau kalian sendiri pernah mendapat teguran dari kelompok tertentu tentang berzikir bersama setelah sholat. Bahkan mungkin yang lebih kurang mengenakan ketika berzikir bersama Anda itu dinilai sebagai hal tindakan takabur atau bahkan dianggapnya bid'ah. Ini sedikit atau sekelumit modal untuk menjawab. Yang pertama adalah berkumpul di suatu tempat untuk berzikir bersama, hukumnya adalah sunnah dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis yang menunjukkan kesunahan ini berbunyi, ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala ila nadahum munadim minas sama'i angkumu maghfural lakum, akhrajahu Tabrani. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum diantaranya adalah hadis qudsi berikut ini. Hadis qudsi itu hadis yang mana di situ penerimaannya langsung melalui Rasulullah, namun tidak tertulis di dalam Al-Quran, dan bukan karena fenomena tertentu yang sifatnya spontan sehingga tidak tertulis hadis ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada Allah berkata, ana inda dzanni abdi, sungguhnya saya baca Arabnya langsung ya sekali. Bi wa ana ma'ahu inda dzakaroni, fa in dzakaranu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairan minhu. Allah Ta'ala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku. Aku senantiasa menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan pelan atau lirih, atau mungkin tak terdengar oleh siapapun, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Karena kita juga mengucapkannya dengan sembunyi-sembunyi atau lirih. Dan jika ia menyebutku secara berjamaah atau dengan suara keras, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Jadi akan dikeraskan juga rahmat Allah ataupun permintaan Allah kita kepada Allah yang secara terang-terangan itu, secara jelas itu juga akan diberikan oleh Allah perlakuan atau imbalan yang sama. Kalau kita mintanya terus terang, ya akan diberitahukan kepada malaikat secara terang-terangan dan diketahuinya. Zikir secara berjamaah juga sangat baik dilakukan setelah sholat. Para ulama mensepakati kesunahan amalan ini. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ayy du'ain asma'u?" Apakah doa yang paling dikabulkan?
Rasulullah menjawab, Jauful laili wa duburus sholawatil maktubah. Doa yang paling diterima adalah doa pada malam hari, pada tengah malam hari dan seusai sholat fardu. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dalil-dalil berikut ini menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara berjamaah setelah sholat secara khusus, diantaranya hadis Ibnu Abbas. Kuntu u'rifu inqidai sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbiri. Jadi Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir yang dibaca keras. Jadi kalau Ibnu Abbas itu melihat atau membeli ciri bahwa sholat Rasulullah itu sudah selesai apa belum, di situ biasanya terdengar suara zikirnya Rasulullah dengan keras. Takbir itu ya bacaan zikir yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar itu. Ini hadis ini dari Bukhari dan Muslim. Ana raf'a sauti bidzakari hina yang syarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun hadis dari Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat lain Bukhari dan Muslim juga Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras. Jadi saya kira cukup jelas buat kawan-kawan yang memiliki kebiasaan atau rutinitas berzikir dengan keras tidak perlu dihilangkan, dilanjutkan, bahkan bila perlu kasih tahu yang lain agar supaya melakukan hal yang sama, karena hal yang saudara lakukan itu memang ada tuntunannya dan bukan bid'ah, bukan produknya kiai pondok pesantren saja, tapi memang ini memiliki dasar yang kuat. Memang kebanyakan yang melakukan ini adalah pondok-pondok pesantren, tempat seperti saat saya belajar sekitar 15 tahun yang lalu. Saya kira cukup. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.